Untuk sesi selanjutnya, mohon perhatian. Untuk sesi selanjutnya, kita akan mendengarkan motivasi yang tentunya akan dibawakan oleh seorang motivator handal. Kita sudah jauh-jauh mendatangkan dari Korea. Oke, selamat sore semuanya. Kita mau lihat ya, kita mau ngetes dulu semangatnya, apakah masih tetap penuh seperti awal tadi. Siapa yang kabar? Enggak berdiri ya, hamil ya. Oke, kita ulang ya. Siapa yang kabar? Luar biasa, tepuk tangan untuk sukses. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih tentunya kepada Ibu Niken yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sore hari ini melanjutkan ke sesi berikutnya. Cuman cukup berat ya Bu Niken ya, karena tadi disampaikan motivasi yang handal katanya ya. Terus terang begini ya rekan-rekan semua, ceritanya kenapa saya mengambil porsi untuk menjadi pembicara pada kegiatan penularan pada sore hari ini. Sebetulnya karena saya mengakui saya tidak punya kemampuan. Sebut saja kita punya rekan yang sangat luar biasa. Ada Pak Tarno. Pak Tarno ada Pak Tarno. Angkat tangan Pak Tarno. Nah, tepuk tangan buat Pak Tarno. Kalau saya diminta untuk memimpin game ya, memimpin bakar-bakar seperti Pak Tarno, terus terang saya tidak bisa karena saya nggak punya kemampuan seperti itu. Singkat cerita, semua rekan di sini ya, semua kakak-kakak panitia, semuanya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan semuanya. Tim AOC kita sungguh luar biasa. Akhirnya mau nggak mau, ya terpaksanya seperti ini ya. Saya mengambil peran yang terus terang bisa dibilang paling mudah ya, yang modal bicara saja ya. Modal bicara, dan mudah-mudahan saya bisa membawakan sesi kali ini dengan baik dan tentunya berakhir dengan bisa memotivasi rekan-rekan semua yang ada di sini, sehingga kegiatan kita pada sore hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar meninggalkan kesan ya, meninggalkan kesan yang baik tentunya untuk bekal kita nantinya kembali akan siap untuk bekerja, memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita. Tepuk tangan untuk perusahaan yang kita banggakan bersama ini. Oke, Pak Joko minta tolong kita langsung mulai sesi ini. Sore hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang mungkin rekan-rekan semua semasa hidup ini tentunya rekan-rekan pernah merasakan atau mengalami. Tema yang akan kita bawakan sore hari ini adalah tentang cinta. Oke. 5 huruf ini ya, C, I, N, T, dan A. Apabila mereka dipisah tentunya kedahsyatannya tidak akan sedahsyat itu. Tapi apabila kelima huruf ini digabungkan menjadi satu, maka akan menjadi WOW. Wow ya, luar biasa. Tentunya kekuatan cinta bisa menimbulkan efek-efek tertentu dalam kehidupan kita. Mungkin Pak Joko bisa kita mulai. Pak Joko udah stabil ya. Oke, penularan kita hari ini hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 akan dibawakan oleh saya. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal siapa saya. Nama saya adalah Satria ya. Lengkapnya adalah Satria Wahyu Kusuma Santoso, cukup panjang. Harus disyukuri ya, itu adalah nama pemberian dari orang tua. Kalau ditanya artinya terus terang saya nggak tahu ya. Itu artinya apa saja, yang penting kita syukuri, itu nama yang baik. Oke Pak Joko, next kita lanjutkan. Langsung kita masuk
ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu makna dari cinta. Seringkali kita beranggapan bahwa cinta hanya sekedar berbicara tentang hubungan romantis antara seorang manusia yang berjenis kelamin pria dan wanita, ya. Hanya sebatas itu saja. Mungkin di sini saya lihat kita terdiri dari berbagai macam usia di sini, ya. Ada yang masih muda, ya. Ada yang setengah tua. Ada yang setengah baya, ya. Oke. Dan mungkin juga ada yang sudah berusia. Mohon maaf kalau dikatakan tua, tentunya nggak mau juga, ya. Oke. Oke, tepuk tangan buat Pak Heri, ya. Saya perhatikan Pak Heri ini luar biasa, ya. Dari awal tadi semangatnya sungguh luar biasa, bisa menjadi contoh untuk kita semua. Oke, yang jelas di sini kita akan mengupas, ya, tentang cinta, apa itu cinta, agar pengertian kita tidak hanya sebatas cinta itu hanya tentang hubungan antara seorang laki-laki atau pria dan wanita. Oke, Pak Joko, kita next. Pertanyaannya, lalu apa Pak cinta itu? Di sini saya sudah mengambil, ya, mencari informasi dari beberapa sumber. Yang pertama adalah saya mengambil informasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Cinta adalah suka sekali, sayang benar, ya, artinya benar-benar sayang. Kemudian kasih sekali, ya, sangat mengasihi maksudnya. Terpikat juga bisa, ya. Kalau orang sedang jatuh cinta atau merasakan cinta, artinya dia terpikat dengan sesuatu. Kemudian juga bisa diartikan berharap sekali, rindu, atau justru juga khawatir. Kenapa Pak? Cinta kok khawatir? Tentunya di saat kita mulai merasakan timbul benih-benih cinta, ya, dalam hati kita, biasanya nanti akan mengikuti perasaan berikutnya adalah ingin memiliki, gitu, ya. Nah, yang namanya ingin memiliki itu pasti akan khawatir atau takut dengan kehilangan, ya. Artinya relevan, ya, masuk akal. Kemudian khawatir berhubungan juga dengan risau. Oke, kita lanjutkan. Arti cinta yang selanjutnya yang saya dapatkan menurut seorang ahli bernama itu Zig Rubin. Cinta adalah suatu sikap yang ditunjukkan dari seseorang kepada orang lain yang memiliki nilai sebagai sesuatu yang istimewa. Artinya, di saat kita melihat sesuatu atau seseorang yang lain memiliki suatu nilai yang teristimewa, artinya punya tempat khusus, ya, dalam hati kita, maka di situ bisa dikatakan mulai timbullah benih-benih cinta di situ. Kita lanjutkan. Kemudian juga memiliki rasa, mempengaruhi pikiran dan juga tingkah laku. Maksudnya bagaimana Bapak dan Ibu? Tentunya di saat kita mulai merasakan kita sedang jatuh cinta, ya, mulai timbul benih-benih cinta dalam hati kita. Tentunya biasanya perilaku seseorang yang sedang jatuh cinta itu bisa kita lihat sedikit berbeda. Saya ingat betul, ya, kemarin di grup WA kita, pimpinan kita, ya, yang terhormat Bapak Bara, ya, kemarin mengomentari seseorang. Mohon maaf saya tidak menyebut siapa. Intinya beliau menyampaikan di saat seseorang itu mulai kelihatan puitis, ya, menggunakan kata-kata yang puitis, gitu, ya, itu artinya itu sedang jatuh cinta, gitu. Oke. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah beristri dan bersuami, ya, nanti kalau suami atau istrinya kelihatan mulai ada perubahan, ya, biasanya kata-katanya nggak seperti itu, ya, tiba-tiba, ya, tiba-tiba menjadi seorang yang puitis, ya, maka itu kita berhati-hati, ya. Oke, ini cuma bercanda. Baik, mungkin itu untuk awal.
yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu cinta. Nah, terkait yang saya sampaikan tadi di awal, saya merasa saya tidak memiliki kemampuan seperti rekan-rekan yang lain, sehingga saya mengambil peran yang sangat sederhana ya di penularan AOC ini, yaitu hanya mengambil porsi sebagai seorang pembicara seperti ini. Maka kemarin di rumah saya berpikir keras, kira-kira porsi pembicara besok itu mau saya dimanakan ya, agar saya bisa menunjukkan bahwa saya di sini memberikan sesuatu yang berbeda dan tentunya berkesan ya untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sudah rancangkan sejak kemarin nantinya bisa menjadi sebuah sukacita ya, menjadi sebuah kegembiraan untuk kita semua. Terus terang saya menyiapkan apabila pembicara yang lain dalam membawa sebuah pengertian atau memberikan ilustrasi, biasanya mereka memutar sebuah video ya, atau menampilkan gambar-gambar tertentu. Cuman saya muncul ide kemarin ya, karena ini sedang musimnya Safari Idol ya. Nah, rencananya yang mudah-mudahan nanti yang saya lakukan nanti bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nanti rencananya setiap kali saya akan membawa ke slide berikutnya, rencananya saya ingin bernyanyi begitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan yang saya lakukan nanti bisa menghibur semuanya. Kalau cuma ngomong terus gitu ya, semuanya sudah capek mungkin, lama-lama juga keletihannya semakin memuncak. Jadi saya untuk menuju slide berikutnya, saya akan coba untuk menyanyikan sebuah lagu ya. Enggak, saya kalau dangdut koplo enggak bisa Bapak ya. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Mungkin Pak Joko bisa dibantu next dulu Pak. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang tanda-tanda cinta ya. Nah, untuk menuju ke pembahasan itu, saya akan coba menyanyikan sebuah lagu ya. Ya, nanti dari lagu ini kita akan mengupas sebetulnya apa tanda-tanda cinta yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua ya. Semoga semuanya terhibur. Kalau baik ya bisa didengarkan, tapi kalau misalkan tidak baik tolong jangan disorakin ya. Oke, semuanya bisa tenang ya. Suaranya kan agak terlalu keras. Waktu pertama kali rasa hati ini inginkan dirimu, hati telah mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Semuanya bisa ya. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga
aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Oke, next Pak Joko, langsung hajar aja Pak. Oke, dari lagu itu apa yang bisa kita ambil ya? Oke, yang pertama, di lagu tadi disampaikan ya, hatinya itu merasakan tenang ya. Di situ saya menuliskan ciri-cirinya. Kalau mulai timbul ya bibit-bibit cinta di dalam hati kita, maka kita itu akan merasakan tenang ya. Itu langsung digabungkan aja dengan poin yang kedua, tenang dan nyaman. Ini pengalaman pribadi ya, yang saya rasakan. Ceritanya dulu pernah muda ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat yang sekarang ya udah kayak begini ya, om-om begini ya. Tapi dulu pernah muda juga ya. Dulu waktu masih muda, waktu masih PDKT sama sekarang yang sudah menjadi istri saya, itu saat dekat dengan dia rasanya itu tenang banget ya, rasanya nyaman banget ya. Pak Heri ini yang bikin seru ya. Oke. Jadi gini ya, dulu ingat banget saya sampai lupa jam loh saya tuh, bener ya. Kalau sudah dulu kan bahasanya kan ngapel ya, ngapel gitu. Bukan apel yang gini-gini ya, beda ya. Waktu ngapel, terkadang itu lupa ya. Udah malam sampai jam 10 nggak pulang-pulang ya. Kalau belum dipelototin sama bapak ibunya nggak pulang-pulang ya. Nah, itulah yang dinamakan kita tuh rasanya kok tenang, nyaman ya, apabila ada di dekat yang kita cintai. Next, kita lanjutkan. Belum Pak Joko ya, nomor 3 ya. Kita selalu memikirkan. Jadi setelah kita berpisah, kita itu masih kebayang-bayang terus gitu ya. Mungkin ya yang sedang pacaran atau mungkin yang sekarang berumah tangga diinget-inget dulu ya. Waktu pacaran itu kan indah banget ya. Kita tuh kalau pisah sebentar aja tuh kayaknya nggak mau gitu loh ya. Pengennya tuh kepikiran terus ya. Nyambungnya dengan poin yang keempat tuh ya. Selalu ingin bertemu yang dicintai. Oke, kemudian dari lagu tadi juga ada liriknya berkata tentang sebuah kesetiaan. Jadi apabila seseorang itu, jadi tolong dibedakan antara nafsu dan cinta ya. Nafsu dan cinta ini terkadang kalau nggak jeli membedakan, beda-beda tipis ya. Baik. Oke, kita teruskan ya. Pembahasannya seru ya. Kita komunikasi dua arah, jadi nggak bosan. Artinya sampai di sini saya berhasil ya. Karena tugas saya cukup berat loh ya. Bapak Ibu semua kan udah capek. Jadi saya piye caranya kudu lucu ya. Nih saya bosen nih garing begitu kan tidur semua nanti ya. Tepuk tangan untuk saya sendiri ya. Oke. Baik. Kemudian di lagu tadi juga disampaikan tentang ada suatu usaha ya untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik. Loh, syair yang mana Pak? Tadi dikatakan ya, orangnya itu biasa ya, orangnya biasa, tapi begitu kena efek cinta maka jadi luar biasa ya. Nah, seseorang yang bisa memberikan yang terbaik itu syaratnya apa? Kalau orangnya biasa, tidak mungkin bisa memberikan yang terbaik. Nah, kalau mau memberikan yang terbaik, iya Pak, ya harus jadi luar biasa. Seperti Bapak manajer kita, Bapak Bara ya, luar biasa. Luar biasa. Oke. Kemudian setelah ini sudah berakhir. Tadi ceritanya gagal ya, musiknya nggak mau main ya.
Ini nyanyi lagi saya ya. Oke. Oke. Saya akan membahas sebuah lagu ya. Ini cukup terkenal kemarin ya. Oke. Mudah-mudahan yang ini berhasil ya, karena latihannya cukup keras juga sebenarnya. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Jadi play deh. Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Habis sudah bintang ini tak lagi tersisa di dunia, karena telah ku habiskan tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Oke, lagu tadi lanjut Pak Joko ya, kita next ya. Di lagu tadi disampaikan ya bahwa tadi dia tuh berpikir ya, aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Itu kan artinya dia itu takut ya toh, kehilangan ya. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Kan begitu ya. Artinya dia tuh takut kehilangan gitu loh ya. Takut kehilangan apa Pak? Ya yang dicintai apa? Kalau yang dicintai istrinya, ya takut kehilangan istrinya. Kalau yang dicintai suaminya, ya takut kehilangan suaminya. Kenapa Pak? Karena dia ketakutan nek bojoku hilang gitu, uripku bakal sebahagia sekarang atau tidak ya, kan begitu ya. Itu yang namanya cinta. Takut kehilangan ya, makanya digombeli sing kenceng ya. Oke, kemudian karena takut kehilangan biasanya akan menimbulkan sesuatu yang disebut dengan posesif ya. Apa itu Pak posesif? Ya terus terang saya sendiri yang mengalami ya. Gak apa-apa kalau contohnya diri sendiri kan gak apa-apa ya loh. Jadi ceritanya, ini kenapa saya tuh kok nggak ngambil porsi yang joget-joget gini ya. Istri saya tuh nggak suka loh sebenarnya. Jadi istri saya tuh senengnya saya mengambil porsi yang seperti ini ya, tidak terlalu dekat dengan siapapun, kan begitu ya. Karena kalau sampai lihat saya joget-joget begitu ya, nggak suka istri saya ya. Oke, itu yang namanya posesif. Sesuatu itu kalau kita cintai dan yang kita cintai itu kelihatan ya kan, dekat dengan yang lain, biasanya akan mulai timbul benih-benih cemburu ya. Lah nek bojone wis cemburu ya tobat ya. Nah, makanya terkadang cinta memang bisa menimbulkan posesif seperti itu. Kita lanjutkan. Tadi ada syairnya juga yang mengatakan, aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Kan begitu ya? Artinya apa? Kalau benar-benar cinta,
itu kita itu mantap gitu ya. Kita yakin ya. Kita yakin sudah mulai membayangkan masa depan ya. Aku nanti pengen menghabiskan hidupku sama istriku ya. Ya contohnya saya juga ya. Saya lagi. Ya saya ini cerita sedikit ya. Ini tidak saya mengada-ada. Tapi ceritanya ini saya ambil saat saya bekerja di perusahaan yang sebelumnya. Jadi ceritanya Bapak Ibu, dulu waktu saya itu masih muda ya, jadi mungkin masih menarik begitu ya. Saya itu dulu pernah dikirimi surat loh, betul ya, dikirimi surat oleh seseorang ya, nyampe ke meja kerja saya. Setelah saya buka, isinya apa coba? Tagihan. Bukan tagihan Pak Agus ya. Isinya begini, Bapak gitu ya. Saya sudah memperhatikan Bapak cukup lama begitu ya. Betul ya. Oke, begini, lanjutannya begini. Saya ingin mempunyai hubungan yang lebih jauh lagi dengan Bapak begitu. Pak Heri, ini jujur Pak Heri ya. Cuma karena di agama saya nggak boleh sumpah ya. Intinya saya mengatakan apa adanya. Membaca surat itu tentunya karena saya adalah tipe laki-laki yang bisa dipercaya ya Bapak Ibu ya. Betul ya. Betul ya. Saya itu dari awal menikah sampai sekarang, walaupun godaan silih berganti datang ya, saya belum pernah sekalipun ya terkena masalah. Ya betul Pak, belum ya. Saya sekarang belum pernah ya terkena masalah keluarga terkait penyelewengan istilahnya ya. Yang intinya cinta tentunya kita harus membuktikan dengan adanya kesetiaan tadi ya, agar cita-cita kita bersama dengan pasangan kita di masa yang akan datang nantinya bisa terwujud begitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah yakin akan menjalani masa depan bersama dengan yang dicinta. Artinya awal tadi kita sedang merencanakan, karena sudah mantap, itu semuanya menjadi satu kesatuan keyakinan yang utuh dan menjadi sebuah keyakinan untuk akan menjalani, menghabiskan sisa hidupnya istilahnya ya, masa depan bersama dengan yang dicinta. Oke, next Pak Joko. Nah, dari awal ya sampai dengan saat ini, kenapa yang dibahas adalah tentang cinta ya? Pak, saya itu mikir butuh mumet kok ya bahas cinta gitu ya. Oke, saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya tadi hanya awal ya, hanya sebuah awalan untuk akhirnya akan membawa Bapak Ibu Saudara kepada pesan utamanya. Kita kenali dulu cinta itu apa dulu ya. Karena kita harus menjawab pertanyaan yang ada di layar. Cintakah Anda pada pekerjaan? Next Pak Joko. Cintakah Anda pada perusahaan? Ya, itu adalah pertanyaan utama yang sebetulnya ingin kami tanyakan kepada semua yang mengikuti program penularan pada sore hari ini. Ciri-cirinya apa Bapak? Yang pertama, tentunya harus berhubungan dengan yang panjang lebar kita bahas tadi. Apabila kita mengatakan aku mencintai pekerjaanku, kan begitu ya,
Pertanyaannya, apakah setiap harinya saat Anda ingin memulai aktivitas pekerjaan, apakah masih ada rasa bahagia? Ya, karena tadi cinta sudah jelas ya. Cinta itu isinya tuh seneng ya. Kalau cinta sama pekerjaan, berarti waktu kita awal hari bertemu dengan pekerjaan kita, yang ada itu ciri-cirinya mukanya tuh cerah gitu ya, mukanya gembira gitu ya, semangat kerja dengan langkah yang mantap kan begitu ya. Tapi apabila ya waktu apel awal saja ya, Pak Budi ada ya, Pak Budi ya? Oke, tepuk tangan buat Pak Budi ya. Oke. Kalau Pak Budi itu mantap ya, no? Waktu apel ya, no? Siapa yang salah berbicara tepuk tangan? Ya, mantap, ngangkat kakinya, sampai gini ya, sampai rata begini ya. Tapi ya, coba perhatikan, waktu apel aja begini ya. Siapa yang mulai berbicara? Mikir angsuran Pak Lu ya. Artinya adalah saya tidak menunjuk siapapun ya, karena di sini kita bukan penghakiman ya. Ini adalah acaranya kita pengen membangkitkan, kita pengen memotivasi ya, semangat dari rekan semua. Bisa jujur ya sama dirinya masing-masing. Saya kok kalau awal bekerja itu kok merasa udah nggak seneng ya Pak ya. Waktu apel pun udah nggak bergairah begitu ya. Nah, mungkin Anda perlu berhati-hati. Itu gejala awal ya. Gejala awal Anda mulai kehilangan cinta akan pekerjaan. Lah kok tuh pangkat kerja Pak? Lah butuh duit kan begitu ya. Maka masih bekerja di sini itu orientasinya adalah duit dan duit itu saja ya. Nah, bahaya nggak Pak kalau begitu? Ini kalau tidak segera dimotivasi ya, kalau tidak segera dibangkitkan lagi semangatnya, ini akan berbahaya. Kenapa? Karena tipe orang yang seperti ini nanti biasanya rawan untuk cepat mengeluh ya. Gaji kurang nunda ya Pak. Wis ganti tahun kok yo tuh Pak kan begitu ya. Pokoknya pertanyaannya selalu seputar duit ya. Jadi sudah mulai kehilangan cinta pada pekerjaan. Karena masih bekerja sampai dengan hari ini adalah terpaksa karena kebutuhan perekonomian begitu. Oke, kemudian cinta akan pekerjaan apalagi? Contohnya misalkan ya, Anda sudah bekerja dari jam yang masuk shift 1 ya, misalkan ya, Anda sudah bekerja dari jam 7 sampai jam 3 sore ya. Ini saya ingat betul ya. Jadi saya bergabung awal di sini itu sekitar tahun 2018 dulu ya. Waktu itu saya masuknya bareng, harinya bersamaan dengan salah satu pimpinan yang dulu namanya Bapak Eko. Kalau sekarang namanya Bapak NW Ambara ya. Saya ingat betul. Dulu Pak Eko itu setiap hampir jam 3 sore itu nyari saya. Untuk apa? Pak Satria jaga di sana ya. Nanti saya jaga di sini. Jaga apa? Jaga jangan sampai ada karyawan-karyawati yang sebelum jam pulang itu sudah menuju ke absensi. Itu saya ingat betul, karena saya yang diajak oleh Pak Eko, manajer kita saat itu. Terus apa Pak hubungannya dengan cinta ini? Tadi di awal sudah kita sampaikan, kalau tandanya cinta itu nggak mau berpisah ya. Lah ini dulu saatnya berpisah, wes arep berpisah ya.
Ya, semuanya mungkin mulai mulai tanggapannya mulai saya lihat muka-mukanya agak nggak enak gitu ya. Nggak apa-apa ya. Tepuk tangan dulu ya, biar semangat ya. Oke. Saya tidak akan menunjuk siapapun ya. Lah Pak Satria kok berani menyampaikan hal ini kan begitu ya? Saya berani menyampaikan karena saya tidak melakukan ya. Tentunya caranya bagaimana Bapak? Ya kita tentunya membuktikan bahwa kita cinta pekerjaan kita. Salah satunya adalah kita mengakhiri pekerjaan kita dengan kita tidak menunjukkan kita itu seperti terburu nafsu ya untuk mengakhiri pekerjaan. Durung wayahe wis balapan nih absensi seperti itu ya. Istilahnya apa? Menunjukkan kalau kita itu pengen segera meninggalkan pekerjaan. Padahal salah satu bukti atau tanda cinta adalah selalu pengen bersama. Seperti saya tadi loh ya, ngapel itu kalau nggak dipelihara orang tuanya udah mulai-mulai kan begitu ya. Begitupun pekerjaan. Harapannya bagaimana Pak? Harapannya tentunya perusahaan yang kita banggakan ini ya, PT Safari, nantinya memiliki karyawan dan karyawati yang memiliki loyalitas yang tinggi, begitu ya. Apalagi kita yang level pimpinan ya, mau tidak mau menyadari kita level pimpinan, maka harus terbiasa dengan loyalitas. Mungkin teman-teman semua masih ingat ya, kita dulu punya pimpinan yang sangat luar biasa. Kalau sudah berlalu orangnya, kita ingat yang baik-baik saja ya. Kita punya pimpinan dulu namanya Bu Melinda. Masih ingat ya? Oke. Saya ingat betul waktu meeting Bu Melinda menyampaikan, kalau kerjaanmu belum beres ya jangan pulang, begitu ya. Itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Lah kalau kerjaannya nggak ada batasnya Pak, apa ya turun yang pabrik kan begitu ya? Ya tidak. Intinya apa? Contohnya nggak usah orang lain, saya sendiri ya. Yang penting saya selalu berusaha setiap hari, selalu berusaha dan berusaha memberikan yang lebih kepada perusahaan tanpa diminta oleh pimpinan sekalipun ya. Kenapa Pak Satria bisa melakukan itu? Jawabannya adalah karena saya cinta pekerjaan ya. Nek saya nggak cinta pekerjaan, tentunya saya tidak akan mau melakukan hal seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung ya, karena ini cukup sensitif. Loyalitas itu intinya adalah keikhlasan hati. Mudah-mudahan di masa yang akan datang, Safari dipenuhi dengan orang-orang yang punya loyalitas yang tinggi. Calonnya siapa? Calonnya adalah bapak dari ujung sini ya, sampai muter ke sono, berakhir di Pak Monang nggak ikut ya Pak ya? Maaf ya Pak ya. Sampai ini tim saya ya, sampai Pak Niko ya. Oke. Harapannya adalah kita semua nantinya bisa menjadi orang-orang yang punya loyalitas tinggi untuk perusahaan. Tujuannya apa Pak? Agar perusahaan kita semakin maju ya. Perusahaan maju, semakin sejahtera, maka kita yang bekerja di dalamnya akan ikut bertambah sejahtera. Tepuk tangan buat perusahaan kita ya. Oke. Kalau bukan kita yang membanggakan perusahaan kita, siapa lagi ya? Nah, langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Cintakah Anda pada perusahaan? Bedanya apa Bapak? Kalau cinta pada pekerjaan, ini lebih ke arah kita piye carane
berusaha mempertahankan pekerjaannya. Intinya biar tidak dipecat gitu ya, atau tidak dikeluarkan dari tim begitu. Tapi kalau cinta kepada perusahaan ini lebih ke arah kesetiaan. Saya senang sekali. Saya di sini bekerja dengan rekan-rekan yang punya kesetiaan yang cukup tinggi kepada perusahaan. Contohnya siapa Pak? Saya tidak akan menyebutkan namanya. Tapi kapan itu? Bukan. Tapi saat itu ada rekan yang menyampaikan kepada saya ya, bahwa mendapatkan tawaran pekerjaan dari perusahaan yang lain dengan iming-iming apa? Tentunya iming-iming upah yang lebih tinggi. Tapi sampai saat ini ya, saya senang sekali rekan saya itu masih tetap setia bekerja di perusahaan ini ya. Tepuk tangan buat rekan saya itu. Sebut saja dia Bunga ya, anak. Oke, harapannya seperti itu ya. Siapa Bu? Bunga. Laki-laki Bu ini Bu ya. Oke. Biasanya yang buat rebutan begitu ya, itu adalah pimpinan-pimpinan laki-laki yang seperti itu ya. Walaupun perempuan juga seringkali juga diperebutkan ya. Laki-laki Bu ya. Saya salut dengan orang itu karena sampai hari ini masih tetap setia untuk mengabdikan kemampuannya, keahliannya di perusahaan kita ini ya. Harapan saya semua rekan-rekan yang sore ini mengikuti kegiatan penularan nantinya akan punya sebuah kesetiaan. Jangan sampai nanti digetak pimpinannya sitik lor waktu ya, letu ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Dimanapun Anda bekerja, saya pastikan, percaya dengan saya ya, karena saya sudah pernah di dunia tech, saya sudah pernah di Agung Tech ya. Saya pernah di perusahaan itu. Intinya saya hanya ingin menginformasikan sebetulnya kondisi yang akan Anda hadapi kurang lebihnya sebetulnya sama saja ya. Jangan berpikir kalau aku berpindah tempat nanti aku akan bekerja enak begitu ya. Kalau permasalahannya itu ada di diri kita sendiri, maka kita mau berpindah kemanapun hasilnya akan tetap sama saja ya. Artinya yang perlu dibenahi adalah dimulai dari diri kita sendiri ya. Kemudian buktinya cinta kepada perusahaan apa? Pak Joko bisa di next ya Pak. Satu lagi Pak. Oke. Itu foto siapa saya nggak tahu juga ya. Nyomot dari internet aja. Kenapa saya ambil foto bapaknya itu? Saya ingat betul. Waktu saya awal pengen bekerja, saya melihat perusahaan itu tentunya juga dari orang-orang yang bekerja di perusahaan itu. Citra, ya, sebuah perusahaan juga sangat ditentukan oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kenapa saya hari ini nggak pakai kaos? Karena saya harus menjelaskan soal gambar itu, ya. Saya memang orangnya enggak keren ya, terus terang ya, cuma seperti ini aja. Tapi saya berusaha untuk selalu tampil rapi. Tujuannya apa? Saat saya sampai di depan perusahaan, orang akan melihat ya. Paling tidak saat melihat saya, wih, Wong Safari nyandangnya ya, jus tenan gitu loh, kan begitu ya. Kelihatan rapi, atributnya lengkap, kan begitu ya. Berbeda dengan apabila karyawannya
di depan perusahaan saat terlihat oleh umum ya, udah nggak karu-karuan ya, atributnya nggak lengkap ya, mungkin berpakaiannya juga tidak rapi, itu pasti akan mempengaruhi image atau citra dari perusahaan kita ya. Apakah harus seperti Pak Satria? Yo jangan juga ya. Kita sesuaikan dengan di bagian apa kita ditempatkan. Rapi itu sebetulnya ukurannya cukup simpel ya. Yang penting terlihat oleh mata itu sedap untuk dilihat. Nah, mudah-mudahan kita semua sore hari ini menyadari ya, perusahaan ini citranya, image-nya nanti yang akan membangun siapa? Dimulai dari diri kita sendiri ya. Saya berikan contoh lagi. Misalkan kita di rumah punya istri ya, bapak-bapak semua ya, kita di rumah punya istri, tentunya kita bekerja keras, kita mempunyai penghasilan, tentunya dari apa yang kita hasilkan nantinya akan kita berikan untuk istri kita. Tujuannya apa? Yo nek istrine kuwi nyandange ora patut kan begitu ya. Diberikan pakaian yang baik agar terlihat lebih manis lagi, diberikan perhiasan. Baik. Jadi pesan saya adalah kita semua ya di sini yang mengikuti program penularan pada sore hari ini, kita tahu citra perusahaan kita ternyata ditentukan oleh diri kita sendiri ya. Tentunya apabila kita mengaku cinta kepada perusahaan, kita akan mengemas diri kita istilahnya ya. Kita akan membawa diri kita dengan baik. Agar apa? Agar saat orang melihat safari ini pabrik koyo nanti bisa terlihat, tercermin dari setiap kita yang bekerja di perusahaan ini ya. Di saat nanti orang melihat kita semuanya berpenampilan rapi ya, atributnya lengkap, mengikuti aturan yang berlaku ya, maka tentunya orang akan berpikir Safari adalah perusahaan yang baik, sudah tertata dengan rapi seperti itu. Oke? Mungkin tidak terlalu banyak lagi ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya tentang cinta tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memotivasi semua rekan-rekan yang ada di sini. Mulailah ya, setelah kegiatan ini mulailah untuk kita mencintai pekerjaan kita. Dengan apa? Tunjukkan semangatmu ya. Dimulai dari awal hari dengan semangat, bekerja dengan semangat. Target tiap departemen kita usahakan tercapai dengan baik ya. Kemudian ditunjukkan dengan saat jam pulang tidak menunjukkan gejala-gejala pengen cepat-cepat segera pulang ya. Nek urung wayahe pulang ya jangan pulang. Itu menunjukkan kita cinta akan pekerjaan kita ya. Kemudian perusahaan ini siapa yang nantinya bisa menimbulkan citra yang baik? Tentunya adalah kita semua yang bekerja di perusahaan ini. Mari saya ajak kita semua mulai dari hari ini kita berkomitmen untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk perusahaan ini. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri ya. Silakan kita bangkit berdiri. Saya pengen semuanya mengepalkan ya tangannya ya. Mohon maaf karena saya pegang mic jadinya kebalik ya. Yang dikepalkan adalah tangan kanannya, oke? Kalau saya tanya siapa kita?
Jawabannya adalah STI. Mengerti ya? Oke, kita coba. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Tepuk tangan untuk orang sukses. Silakan duduk kembali. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan dari apa yang saya bawakan di sore hari ini. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila penyampaian saya juga kurang maksimal, karena ini pengalaman pertama saya untuk menjadi pembicara di kegiatan penularan. Mudah-mudahan kalau dipandang baik oleh rekan semua ya, suatu saat nanti dijadwal lagi ya untuk membicara ya. Karena apa? Saya siangnya ya cuman ini ya. Nek kon joget-joget monggo masalah meneh. Lebih baik saya kalau harus mengambil porsi, tentunya saya mengambil porsi yang sesuai dengan kemampuan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon diri. Terima kasih. Selamat sore.